Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang sangat bahagia, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan lebih khusus kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Hadirin yang sangat bahagia, di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, orang-orang datang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan terjadi hari kiamat itu. Qul innama ilmuha indallah, jawablah wahai Muhammad bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di tangan Allah, hanya ada di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Hadirin yang sangat bahagia, ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad SAW sudah lebih 1400 tahun yang lalu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Makanya di dalam ayat yang lain, orang-orang kafir itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang-orang kafir itu melihat hari kiamat itu masih jauh, masih lama. Wa narahu qariba, dan Allah mengatakan kami lihat hari kiamat itu sudah dekat. Dan juga ayat ini diturunkan oleh Allah di masa Nabi SAW masih hidup, kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Walaupun memang dalam ayat ini disebutkan bahwa innama ilmuha indallah, tidak ada yang tahu tentang kapan terjadi peristiwa hari kiamat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anis sa'ah. Jibril bertanya pada Nabi SAW dan mengatakan, sampaikan kepadaku kapan terjadi hari kiamat. Nabi SAW tidak bisa menjawab, bahkan beliau mengatakan, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Bukan yang ditanya lebih tahu tentang kapan hari kiamat daripada yang bertanya. Karena yang bertanya itulah malaikat Jibril, dan Nabi yang ditanya. Maka beliau mengatakan, bukan yang ditanya lebih tahu peristiwa kapan terjadi hari kiamat daripada yang bertanya. Lalu kemudian Jibril mengatakan, fakhbirni an amaratiha. Kalau demikian, jelaskan kepadaku apa tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Maka Nabi SAW menjelaskan. Dalam banyak hadis Nabi SAW diterangkan tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yang oleh ulama kita dibagi dua. Yang pertama, asyaratus sa'atis sughra, tanda kiamat kecil, dan yang kedua adalah asyaratus sa'atil kubra, tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil oleh seorang ulama yang kemudian menulis sebuah buku dan menghitung semua tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya itu, kurang lebih 100 tanda kiamat. Dan semua tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh Nabi SAW itu hampir sudah terjadi semua.
tinggal sekitar 6 atau kurang dari 6 tanda kiamat yang belum terjadi. Tapi ketahui bahwa ada tanda kiamat kecil yang nanti muncul pada saat datang tanda kiamat besar. Sementara tanda kiamat besar itu ada 10. Ya, 10 tanda kiamat besar, dan kata Rasulullah SAW, kalau dia datang, maka dia datang seperti ya tasbih yang putus. Artinya hadirin yang sangat bahagia, ketika tasbih putus itu, ya biji tasbihnya itu jatuh, lalu kemudian disusul oleh yang kedua, disusul yang ketiga, dan seterusnya. Artinya kalau sudah datang tanda kiamat besar, ya, 1, maka sebelum hilang maka dia akan muncul tanda kiamat ya besar yang kedua, sebelum hilang dia muncul tanda kiamat ya besar yang ketiga, sampai berakhir pada 10 tanda kiamat besar, dan pada saat itulah terjadi peristiwa hari kiamat. Nah, hadirin yang sangat bahagia, tanda kiamat kecil yang oleh ya, seorang ya ulama mengatakan bahwa hampir semua sudah terjadi, kecuali tinggal beberapa saja. Lalu kemudian proses peralihan dari tanda kiamat kecil masuk kepada tanda kiamat besar itu ditandai dengan munculnya ya, yang disebut dengan, yang dikenal dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi ya, sebagai proses peralihan antara tanda-tanda kiamat kecil dengan tanda kiamat besar. Kalau sudah muncul Imam Mahdi, itu pertanda bahwa sudah sangat dekat peristiwa hari kiamat. Kenapa? Karena ya, di masa Imam Mahdi muncul tanda kiamat besar yang pertama, yaitu Dajjal. Dajjal itu muncul di masa pemerintahan Imam Mahdi, dan Imam Mahdi itu memerintah selama kurang lebih ya antara 7 sampai 9 tahun saja. Kata Rasulullah SAW, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaum, latawwalallahu dzalikal yaum hatta yub'atsu rajulan min itrati yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jura." Seandainya tidak tinggal dunia ini kecuali 1 hari saja, kata Rasulullah, maka Allah akan memperpanjang 1 hari itu sampai diutus seorang laki-laki dari keturunanku, dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang dikatakan ismuhu ka ismi wa ismu abihi ka ismi abi. Ya. Dalam riwayat dikatakan ismuhu yuwati'u ismi wa ismu abihi yuwati'u ismi abi. Namanya sama persis dengan namaku, yaitu Muhammad. Kemudian nama orang tuanya, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, yaitu Abdullah. Jadi nanti ya Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah. Keturunannya jelas, garis keturunannya dari garis keturunan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah, Fatimah kepada Husain. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat dia menggabungkan antara keturunan Husain dan Hasan dan Husain. Bapaknya dari garis keturunan Husain dan ibunya dari garis keturunan Hasan. Itu yang akan dibangkitkan oleh Allah di akhir zaman ya, untuk memimpin ya kaum muslimin dan melakukan perubahan sistem pemerintahan yang ada di dunia ini. Kata Rasulullah, yamla'ul arda qistan wa adla. Kedatangan Imam Mahdi itu akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kemakmuran. Kama muli'at zulman wa jura, sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi oleh kezaliman dan kediktatoran. Sekarang kalau kita melihat hadirin yang sangat bahagia, ya luar biasa kezaliman yang terjadi di dunia ini. Keadilan sudah sangat mahal. Maka ya dengan ya dimunculkannya oleh Allah Subhanahu wa taala sosok pribadi cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Mahdi ini, yang akan melakukan perubahan ya, sistem, lalu kemudian mengembalikan umat kepada keadilan dan kemakmuran insya Allah. Dan salah satu di antara tanda dekatnya munculnya Imam Mahdi itu dalam sebuah asar disebutkan. Apakah ini pas atau tidak? Yang jelasnya ini asar hadir yang sangat bahagia mengatakan, idza ra'aitum fi Ramadan amuda narin minal masyriq fa'idu sanatan fa innaha sanata ju'in. Apabila kalian telah menyaksikan api ya, di bulan suci Ramadan dari wilayah masyrik, wilayah timur,
Maka ya bersiaplah ya pada tahun itu adalah tahun ya paceklik. Ini hadirin yang sangat bahagia apa yang terjadi sekarang. Perang antara ya Amerika dan ya Yahudi Israel pada satu sisi dan ya sekutunya dengan Iran. Iran itu adalah wilayah masyrik dari wilayah Jazirah Arabia. Dan kata ya, dalam asar ini katakan idza raaitu amudinarin, kalau kalian melihat ya api, ya tiang api, yaitu rudal itu kan ditembakkan lalu kemudian ya memunculkan ya api membakar. Kata dalam asar ini katakan idza raaitum fi Ramadan, kalau kalian menyaksikan di bulan suci Ramadan. Kita lihat sekarang ya hadirin yang sangat bahagia, peristiwa di bulan suci Ramadan, perang antara ya Iran dengan Amerika di satu sisi ya bersama dengan ya sekutunya dan ya Israel. Lalu kemudian membombardir ya Teheran yang mengakibatkan presiden ya Iran korban ya Ali Khomeini dan keluarganya. Dan ya ini memberikan pelajaran kepada kita hadirin yang sangat, boleh jadi ini adalah awal ya dan tanda ya kedatangan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Imam Mahdi yang akan melakukan perubahan total terhadap sistem kepemimpinan dan ya, sistem ya sosial di dalam ya masyarakat, khususnya masyarakat kaum muslimin. Dan dengan kedatangan Imam Mahdi itu maka muncul pula lah ya fitnah yang sangat besar sepanjang sejarah manusia, yaitu munculnya Dajjal. Dan nanti berakhir Dajjal itu ya dibunuh oleh Nabi Isa. Allah menurunkan Nabi Isa dari langit, ya tugasnya satu diantaranya adalah membunuh ya Dajjal. Nah oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita kali ini, mestinya kita semakin waspada untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, ya boleh jadi ya kita di zaman kita ini ya muncul semua peristiwa-peristiwa itu ya, dan itu adalah merupakan tanda dekatnya peristiwa hari kiamat. Dan ya Allah sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an tadi ya innahum yarawnahu ba'ida, orang-orang kafir melihat peristiwa kiamat itu masih jauh, masih lama. Wa narahu qariba, sedangkan kami kata Allah melihat peristiwa kiamat itu sudah dekat. Maka mari kita selalu waspada hadirin yang sangat bahagia, jadikan momentum bulan suci Ramadan kali ini momen untuk kita kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri kita agar kemudian ya kita insyaallah ya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya kita kembalikan kepada Allah, dan itu yang terbaik karena kita sudah dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.